Tujuan pembelajaran 1. CGP membuat kesimpulan, sintesis, dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. 1. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Filosofi Pratap Triloka terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Semboyan tersebut memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi dan di belakang memberikan dukungan. Sekolah adalah institusi yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap murid melalui teladan guru. Dalam menjalankan perannya menjadi teladan, memberi motivasi serta dukungan bagi murid, tentu seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi di mana ia harus mengambil suatu keputusan di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama benar, namun saling bertentangan. Pengambilan keputusan yang diambil akan merefleksikan integritas sekolah tersebut, nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut, dan keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Setiap orang memiliki nilai berbeda yang telah tertanam dalam dirinya. Hal itu akan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang diambil ketika seseorang tersebut akan mengambil keputusan, misalnya terpengaruh oleh bujukan moral ataupun memilih keputusan pada dilema etika dengan nilai yang saling bertentangan. Apakah orang tersebut berpegang pada berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, berbasis rasa peduli yang justru mendorongnya mengikuti bujukan moral? 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Dalam kegiatan coaching, Coace akan menggali ke dalam dirinya mengenai apa yang dirasakan, apa masalah yang dihadapi, mencari solusi atas masalahnya sendiri, dan strategi penyelesaian masalahnya. Dalam proses mengenali masalah, mencari solusi dan menyusun strategi, terkadang muncul kondisi dilema etika yang saling bertentangan. Bisa saja masalahnya muncul akibat konflik dengan orang lain sehingga solusi dan strategi penyelesaian masalahnya harus dilakukan dengan memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip penyelesaian dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tentunya keputusan yang diambil pasti memiliki risiko dan harus dapat dipertanggungjawabkan dan direfleksikan sebagai bahan pembelajaran. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Aspek sosial emosional berpengaruh pada cara seseorang mengenali apakah kasusnya berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Keterampilan sosial dan emosional membantu guru dalam mengambil keputusan secara seksama, tidak terburu-buru, dan betul mengenali bahwa kasus berkaitan dengan masalah benar melawan benar dan bukan benar melawan salah sehingga pengambilan keputusan juga akan tepat. Keterampilan sosial emosional juga membantu melihat fakta yang ada pada kasus tersebut, menilai dengan objektif siapa yang terlibat, melakukan pengujian kasus baik secara aturan, kode etik profesional, secara intuisi.
ataupun berhubungan dengan interaksi orang lain melalui uji panutan dan publikasi. Selain itu, keterampilan sosial emosional yang berupa melakukan refleksi, dapat membantu seorang guru untuk mau mengkaji ulang keputusan yang dibuat serta bertanggung jawab atas risiko dari keputusan yang diambil. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Etika merupakan sebuah keyakinan universal yang diyakini semua orang, berlaku di mana saja, dan kapan saja. Dalam sebuah kasus di mana terjadi pertentangan sebuah nilai etika, maka penyelesaiannya akan kembali kepada nilai yang dianut pendidik. Jika hal tersebut berupa bujukan moral di mana ada etika yang dilanggar dan seorang pendidik tidak memiliki nilai kebajikan yang dianut, maka akan mudah terjebak mengikuti bujukan moralnya walaupun hal tersebut adalah salah. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Keputusan yang kita ambil secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan mempengaruhi situasi di sekolah. Setiap keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana dan tidak melanggar norma. Dengan landasan tersebut kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman dalam belajar. Hal terpenting adalah murid memiliki teladan dari seorang pemimpin pembelajaran. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pengambilan keputusan yang dilakukan berlandaskan atas 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, ends-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, ataukah berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Pemilihan prinsip tersebut tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun setiap keputusan pasti ada resiko, pro dan kontra, namun hal ini menjadikan salah satu tantangan tersendiri. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak dan ada tekanan yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Pengambilan keputusan tepat yang berpihak pada murid serta berdasarkan nilai kebajikan universal akan menanamkan nilai kebajikan pada murid yang dapat membantu memaksimalkan potensi mereka menjadi manusia yang merdeka. Pada pembelajaran berdiferensiasi menuntut kita untuk mengambil keputusan yang tepat dalam memberikan pelayanan yang berbeda sesuai latar belakang mereka yang melahirkan manusia yang merdeka sesuai potensinya. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan melalui analisis dan pengujian yang mendalam yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak, baik jangka panjang maupun pendek bagi murid. Keputusan yang diambil akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadikan teladan tentang apa dan bagaimana kelak murid berpikir dan bertindak, bagaimana mereka mengambil keputusan di masyarakat di kemudian hari, terutama dengan adanya uji panutan atau idola pada pengujian sebuah keputusan. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan merupakan suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai pendidik.
Seorang guru dalam membuat keputusan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang hasilnya akan membentuk karakter murid. Agar keputusan yang diambil dapat memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, mampu mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, well-being, dan dapat dipertanggungjawabkan dapat terwujud melalui penerapan budaya positif dengan menggunakan alur bagja. Dalam mewujudkan tujuan ini, tentu banyak juga ditemui permasalahan baik yang sifatnya dilema etika maupun bujukan moral. Untuk itu diperlukan panduan pengambilan keputusan dan pengujian agar keputusan yang diambil senantiasa berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran, pertimbangan rasa, kepentingan mayoritas semata, atau berlandaskan bahwa itu adalah perintah atasan. Namun berlandaskan pemahaman pada paradigma dilema etika, prinsip penyelesaian dilema etika, dan melalui langkah pengujian pengambilan keputusan, agar keputusan yang diambil tepat sesuai nilai kebajikan. Di samping itu, dalam pengambilan keputusan diperlukan satu sikap keberanian dan tanggung jawab dengan segala konsekuensinya. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Saat itu saya mengambil keputusan bersana yang ternyata berdampak tidak baik untuk jangka panjang. Dengan mempelajari modul ini, saya mendapatkan pengetahuan baru bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang tepat berdasarkan paradigma dan prinsip. Prinsip penyelesaian dilema. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep yang sudah saya pelajari di modul ini memberikan dampak yang besar bagi pola pikir saya. Sebelumnya saya berpikir bahwa pengambilan keputusan yang telah didasarkan regulasi dan aspek sosial saja sudah cukup, ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Dalam konteks ini terdapat 4 paradigma dilema, 3 prinsip penyelesaian masalah, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil akan tepat dan lebih akurat dengan selalu berpihak pada murid ataupun berlandaskan nilai kebajikan yang dianut. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi pada modul 3.1 bagi saya sangat penting karena dimanapun kita berada dan peran apapun yang kita jalani baik sebagai guru atau anggota masyarakat, kita pasti akan menjumpai permasalahan yang dituntut untuk mengambil keputusan dengan bijak. Nilai dan peran guru penggerak bukan hanya dilaksanakan di sekolah namun diterapkan juga pada lingkungan di luar sekolah. Sehingga pengambilan keputusan yang tepat harus dilaksanakan dimanapun dan kapanpun.